Ya, jadi kalau kita bicara tentang ide, maaf suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Jelas. Baik, jelas, ya. Pak. Kalau kita bicara tentang entrepreneurship, pasti ada juga yang bicara tentang ide dan peluang usaha. Ya, di sini ada mencari gagasan usaha. Ini ide dan peluang ya. Yang pertama yaitu menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru. Kemudian yang kedua menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif. Ya, yang ketiga menjelaskan bidang usaha kelompok konsultatif. Ya, kemudian menjelaskan bidang usaha kelompok pelayanan, menjelaskan bidang usaha kelompok analitis, dan menjelaskan ide usaha dari imitasi. Ya, ini adalah mencari gagasan usaha. Ya, tadi bisa dengan gagasan baru, bisa dengan bidang usaha yang sudah ada, atau imitasi atau meniru, boleh-boleh saja ya. Itu adalah mencari gagasan usaha. Kemudian di sini melakukan bisnis yang tepat pada saat yang tepat. Ya, melakukan bisnis yang tepat pada saat yang tepat. Penentuan jenis produk ya yang menguntungkan dan memilih waktu saat konsumen membutuhkan produk tersebut. Sangatlah penting. Jadi kalau misalnya jenis produk yang menguntungkan dan memilih waktu yang tepat karena memang konsumen membutuhkan produk tersebut itu sangat penting. Jadi kita tahu kapan konsumen membutuhkan produk kita dan berapa banyak yang konsumen butuhkan. Biasanya kan suka ada survei, kuesioner begitu ya. Kemudian yang kedua mencapai sukses tidaklah mudah ya. Mencapai sukses tidaklah mudah, sedikit ide baru yang meraih sukses. Pertama, produk baru yang dipasarkan pada pasar baru akan mempengaruhi 1 dari 20 orang. Ya, karena apa? Karena kalau produk baru itu orang masih belum mengenal produk itu gitu ya. Jadi masih harus ada penyesuaian pengenalan produk. Kemudian yang kedua, produk lama dipasarkan pada pasar baru. Jadi produk pada pasar yang tempat kita jualan yang baru, kita memasarkan produk yang lama akan mempengaruhi 1 dari 4 orang. Kenapa di sini hanya 4 orang? Karena hampir sebagian besar orang udah mengenal produk itu, cuman tempatnya yang berbeda. Tapi kalau produknya baru itu 1 banding 20. Jadi eh, memang perlu pengenalan di situ ya. Kemudian yang ketiga, produk baru dipasarkan pada pasar lama akan mempengaruhi ya. Ini hampir sama, produk baru dipasarkan pada pasar. Oh, di sini yang ketiga, produk baru dipasarkan pada pasar yang lama akan mempengaruhi 1 dari 2 orang. Jadi 1 banding 2. Kenapa bisa bisa hanya 1 banding 2? Karena secara langsung tidak langsung si pembeli sudah kenal dengan penjual produk itu. Jadi dia si penjual tinggal memperkenalkan bahwa kita ada produk baru nih, jadi akan lebih mudah untuk dikenal. Beda dengan produk baru dipasarkan di tempat yang baru, betul-betul orang itu memang harus banyak promosi dan memperkenalkan produknya ya. Produk lama yang dipasarkan pada pasar lama akan mempengaruhi 1 banding 1. Produk lama jadi itu mah udah biasa. Produknya itu ya pasarnya itu juga jadi 1 banding 1 ya. Yang lebih susah di sini ya dalam meraih sukses itu kita udah produknya baru juga tempat pasarnya baru juga yaitu bingung kita ya belum tahu kan eh, kehidupan ekonomi di daerah pasar yang baru itu apakah bagus atau nggak bagus kan gitu ya. Kemudian seorang entrepreneur tidak cukup hanya mengandalkan gagasan kreatif dalam pembuatan produk saja, tetapi juga didukung oleh strategi yang jitu dan
eksekusi yang tepat. Nah, jadi yang kemarin saya bilang, tanpa adanya tidak hanya dengan kreativitas aja, tetap kita harus didukung oleh strategi yang gitu ya, strategi marketing yang gitu ya. Kita punya ide, kreativitas dan inovasi, tapi pemasarannya masih tradisional, ya itu akan susah juga untuk maju ya. Tapi kalau pemasarannya udah pakai digitalisasi atau pakai ya yang menarik-menarik, itu akan lebih mudah diterima oleh konsumen ketimbang yang secara langsung, tapi apa namanya, orang yang datang saja yang tahu, kalau yang nggak datang ya nggak tahu, kan begitu kalau secara fisikal ya. Kemudian di sini yang berikutnya memilih peluang ya, memilih peluang di sini ada faktor penentu keberhasilan usaha. Jadi ada faktor penentunya. Yang pertama, cocok dengan diri kita ya. Jadi penentu keberhasilan usaha itu cocok dengan diri kita. Peluang bersifat personal yang memerlukan kemampuan atau skill, kepribadian dan sesuai dengan hobi atau minat kita. Ya, jadi kalau eh, usahanya itu yang kita suka, yang kita minati, itu biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan peluang karena kita tidak mempunyai beban ya. Kita misalnya sama dengan kita kuliah. Kuliah kita di administrasi niaga misalkan. Kebetulan keinginan kita juga di administrasi niaga itu akan enjoy yang ada. Tapi kalau kuliahnya kita di administrasi niaga tapi keinginannya misalkan akuntansi, ya nggak akan nyaman, begitu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, faktor penentu keberhasilan usaha itu adalah akses. Ya, kita dapat mengaksesnya. Hal ini berkaitan dengan jaringan lingkungan pendukung. Ya, jadi semakin mudah sekarang aksesnya itu semakin eh, mudah memasarkan produk kita. Ya, itu bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok, bisa lewat Facebook, ya, bisa lewat kita buka toko online. Nah, jadi itu banyak akses yang akan itu membuat atau menentukan keberhasilan suatu usaha. Ya. Yang ketiga, potensial bahwa komersialisasinya harus mampu memberikan tingkat pertumbuhan dan pengembalian investasi yang layak. Ya, komersialisasinya harus mampu memberikan tingkat pertumbuhan dan pengembalian investasi yang layak. Itu ya, jadi harus memilih cara atau memilih peluang itu harus yang cocok dengan diri kita, aksesnya ada dan potensial, mempunyai potensi ya. Mendapatkan ide usaha yang cocok dengan diri Anda. Nah, mendapatkan ide usaha yang cocok dengan diri Anda. Nah, apa yang paling Anda senangi? Nah, itu. Jadi ide dan usaha atau ide atau mendapatkan ide dan usaha yang cocok dengan diri Anda itu harus tahu apa yang Anda senangi. Misalnya, jika misalkan suka dengan makanan seblak misalnya. Nah, itu ada ide, oh idenya yang berkaitan kaitan dengan seblak, pasti enjoy. Nah, itu maksudnya yang kita senangi dulu ya. Kemudian apakah kegemaran atau hobi Anda? Nah, kalau kegemarannya misalnya membaca, terus kita punya ide usaha menjual buku-buku, itu akan lebih enjoy ketimbang kita sukanya membaca, kita jual misalkan makanan, nah itu beda ya, ininya beda, auranya beda. Tapi kalau kita jual makanan atau apa yang kita sukai, ya pasti akan lebih enjoy ya, apalagi ya kayak sekarang orang eh, misalkan sukanya dengan passion, perkembangan passion. Kita usahanya buka atau jualan passion itu akan lebih nyaman ketimbang buka usaha yang lain. Ya. Yang ketiga, produk yang
produk dan proses apa saja yang paling Anda ketahui. Nah, ini pengetahuan ini harus ada dan penting ya. Jadi yang teman-teman ketahui itu produk dan proses apa yang paling Anda ketahui, apakah produk dan proses tentang kuliner, produk dan proses tentang fashion, produk dan proses tentang apa ya, properti misalkan otomotif dan lain-lain atau elektronik ya. Kemudian yang kelima, apakah tujuan yang keempat ya. Yang keempat dulu bahwa adakah sesuatu yang Anda lakukan ketika sedang menganggur. Nah, jadi kalau di saat tidak ada kerjaan itu apa yang dilakukan? Yaitu itu akan terjadi ide ya. Kalau misalkan lagi menganggur kita otak-atik tentang IT, nah, ada ide tuh, bikinlah web, bikinlah aplikasi. Nah, jadi akan mendukung ya. Apakah tujuan terpenting Anda dalam berbisnis sendiri? Nah, tujuannya juga harus jelas. Ya, tujuannya apakah mau mencari untung atau hanya mengisi kekosongan atau eh, iseng-iseng. Nah, itu bisa tergantung tujuannya. Jadi nanti akan muncul ide, oh tujuannya mencari laba, berarti idenya harus cari produk yang semurah mungkin untuk dijual yang semahal mungkin. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam, ide mana yang muncul sebagai eh, respon terhadap 4 pertanyaan pertama di atas yang memenuhi tujuan pada pertanyaan nomor 5. Ya, jadi maksudnya 4 yang di atas itu kalau udah diketahui apa sih yang paling Anda senangi, apakah kegemaran dan hobi Anda, ya, apa yang sedang Anda lakukan saat menganggur, apa tujuan terpenting. Nah, itu akan muncul ide gitu ya. Ternyata idenya, wah, saya suka dengan makanan, saya hobi dengan makanan. Produk makanan itu mudah didapat misalkan. Tujuannya mencari keuntungan waktu nganggur, waktu zaman nganggur selalu membantu orang tua untuk jualan makanan misalnya. Nah, itu akhirnya ide keluar, oh kenapa kita nggak buka toko makanan aja gitu. Semuanya tuh udah tahu. Nah, itu adalah ide ya. Eh, Sebentar ya, ada WA. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang extrovert dan introvert. Nah, di sini ada keterangan ekstrovert ini adalah orang yang terbuka terhadap pergaulan. Introvert orang yang tertutup terhadap pergaulan atau membatasi diri, ya. Jadi kalau misalkan apa namanya Ika atau Suci ini ternyata tertutup, tidak mau cerita tentang masalah atau tidak mau orang tahu, itu berarti termasuk kategori orang yang introvert, ya. Nah, yang ekstrovert itu orang yang terbuka terhadap pergaulan. Maksudnya kalau kita bergaul itu tidak ada yang ditutupi atau orangnya terbuka lah enak. Jadi kalau dia ada masalah, ya sekiranya masalah itu tidak sangat privasi ya diceritain. Jadi teman-teman akan aware, membantu gitu ya. Gitu. Nah, jadi ada ekstrovert, ada introvert. Nah, di sini ada kuadran satu tentang konvensional, sorry, kalau kuadran satu tentang popularitas, kemudian kuadran dua itu satu dominan, kedua populer, tiga tenang, dan empat konvensional atau DPTK. Ya, kuadran satu manusia dominan tipe D.
Dominan. Tipe D mana kuadran 1 itu di sini. Dominan di atas kanan. Jadi kuadran 1 itu manusia dominan. Yang pertama motivasi, memiliki motivasi yang kuat untuk memiliki motivasi yang kuat. Bentar, ada yang bocor. Yang kedua, di sini perilakunya selalu berorientasi ke hasil akhir, ya, dari suatu pekerjaan. Ya, jadi di kuadran 1 itu di dominan. Jadi kalau perilaku seseorang itu berorientasinya pada hasil akhir. Jadi targetnya apa nih? Hasilnya gimana nih? Dan dia eh, atau tanggung jawab gitu ya. Kemudian yang ketiga, adanya menyenangi tantangan. Itu biasanya orang yang di kuadran 1 dominan, ya, menyenangi tantangan. Eh, jadi menyenangi tantangan itu kadang-kadang kan ada tantangan, misalkan ada produk baru yang disukai dengan konsumen gitu ya. Nah, itu jadi tantangan bagi orang tersebut yang di kuadran 1. Wah, saya harus bisa menguasai pasar nih. Nah, itu suatu tantangan ya. Terus yang ketiga, keempat, untuk berhasil mereka bersedia bekerja keras. Pasti ya, kalau kita di kuadran 1 ini, kalau kita pengen berhasil ya harus kerja keras. Jangan santai. Jadi kalau bukan di kuadran 1 aja sebetulnya. Sebentar nih, ada WA dari Pak Reza dulu ya, bentar. Yang ke berikutnya itu untuk berhasil mereka bersedia bekerja keras. Ya. Yang kelima, keenam itu kurang peduli pada lingkungan dan pergaulan. Maksudnya dia tidak terlalu apa ya, kalau dominan itu lebih kalau kita fokus ke usaha aja, nggak suka bergaul sama tetangga atau sama temen. Jadi itu memang dominannya ke situ. Tidak banyak bicara. Nah, jadi tidak banyak bicara dalam arti tidak banyak bicara, tapi diam itu harus emas. Tapi bukan berarti diam
dia tidak tahu menahu apa-apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya bertindak serba cepat dan praktis langsung ke sasaran. Jadi kalau di dominan itu tidak bertele-tele ya. Kalau rapat juga kalau orang dominan itu tidak mau mutar-mutar kemana-mana, tapi tepatnya di mana, sasarannya gimana, yang praktis lah gitu ya. Itu sebentar. Silakan kalau ada yang ditanyakan sampai di sini teman-teman, monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, saya mau ngebalas dulu WA Pak Reja karena beliau mana ya ininya.